Rencana untuk pindah ibu kota itu sudah digagas sejak lama. Bahkan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kota. Banyak pertanyaan, kenapa harus pindah? Yang pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat. Wacana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa sudah direncanakan dengan sangat matang. Jakarta oleh beberapa kalangan sudah dianggap tidak layak lagi sebagai ibu kota negara karena beberapa faktor hal yang sudah lama terjadi. Ibu kota negara Indonesia Jakarta sudah dipandang tidak layak lagi menjadi ibu kota negara. Kota ini terlalu banyak menampung penduduk, pendatang, dan juga pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi. Dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek, saat ini Jakarta memasuki peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. Sekitar 57% lebih penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pulau Jawa menjadi pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia yang lebih dari 57% dari total penduduk Indonesia saat ini. Sementara itu, daerah-daerah lain memiliki jumlah penduduk yang sangat rendah, yaitu di bawah 10%, kecuali Pulau Sumatera. Lebih daripada itu, Jakarta juga kerap kali dihantui berbagai musibah bencana alam. Di antaranya adalah letusan gunung berapi yang berasal dari letusan Gunung Anak Rakatau di kawasan Selat Sunda. Juga ada letusan Gunung Gede di kawasan Jawa Barat yang lokasinya tidak jauh dari Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain ada juga ancaman dari potensi gempa tsunami megatrust di selatan Jawa Barat dan juga Selat Sunda. Ancaman bencana itu muncul ke permukaan setelah peneliti ITB Sri Widiantoro membuka sejumlah pemodelan untuk menilai bahaya inundasi atau fenomena banjir di kawasan pesisir pantai akibat pasang surut air laut. Selain daripada itu, Jakarta juga dilalui sesar aktif yaitu sesar Beribis yang membentang sepanjang 25 km di selatan Jakarta. Sesar ini disebut melintang dari Purwakarta, Cibatu, Bekasi, Tangerang, dan Rangkas Bitung. Jika ditarik lurus dari Cibatu ke Tangerang, sesar Beribis diprediksi melewati beberapa kecamatan di Jakarta. Ada pula beberapa ancaman dari sesar aktif lainnya yaitu sesar Lembang di Jawa Barat, juga sesar Cimandiri. Jakarta sebagai ibu kota negara tak lepas dari bencana banjir yang menjadi momok setiap musim hujan datang. Persoalan kronis ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta hingga sekarang. Jakarta masih berdiri di dua sisi potensi bencana alam yang terkait air, yakni kebanjiran di musim hujan dan kekeringan atau krisis air di musim kemarau. Warga ibu kota masih bergantung dengan penggalian sumber air tanah untuk memperoleh air bersih. Tingkat ketergantungan ini menyebabkan penurunan permukaan tanah dan kemiringan kota Jakarta sebesar 6 cm per tahunnya. Akibatnya banjirop yang identik dengan wilayah Semarang dan Tegal di Jawa Tengah kini juga melanda ibu kota Jakarta. Selain daripada itu, banjir juga berasal dari kiriman air yang berasal dari kota sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Akibatnya banjir selalu melanda Jakarta kala musim penghujan tiba. Krisis air bersih juga dialami warga Jakarta. Warga di sana mengalami krisis air bersih. Kebutuhan air untuk mandi dan cuci pakaian menjadi sulit terpenuhi. Krisis air bersih itu terjadi kemungkinan karena musim kemarau yang berkepanjangan. Jakarta seharusnya tidak akan mengalami kekeringan atau krisis air bersih jika potensi sumber daya air yang didapat dikelola dengan baik. Kelebihan air yang melimpah saat musim hujan tidak dikelola dengan baik sehingga terbuang percuma ke kawasan laut.
Di sisi lain, kualitas air sungai di Jakarta 96% masuk dalam kategori tercemar berat. Selain karena kesadaran masyarakat dalam membuang sampah yang sering membuang ke sungai, kondisi juga diperparah dengan limbah pabrik yang sering dibuang ke sungai dan juga kawasan laut sekitar DKI Jakarta. Persoalan lainnya, transportasi umum dan kemacetan menjadi momok bagi warga Jakarta. Warga Jakarta tercatat memiliki waktu atau commuting time sebesar 2-3 jam sekali jalan atau 4-5 jam pulang pergi. Kondisi ini menempatkan Jakarta di peringkat ke-7 dari total 403 kota yang disurvei di 56 negara. Kerugian ekonomi akibat kemacetan meningkat dari 56 triliun per 2013 menjadi 65 triliun per tahun ini. Kemacetan ini juga dikarenakan karena kurang nyamannya transportasi publik sehingga masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi. Bappenas sudah menyiapkan aspek kajiannya, alasannya Pulau Jawa dinilai sudah sangat padat penduduknya. Sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Berikutnya, kontribusi bila dari perkepulauan, terjadi ketimpangan ekonomi dari masing-masing pulau tersebut. Sebagai gambaran seperti disampaikan dalam laporan Bappenas, Pulau Jawa tercatat memberikan kontribusi yang paling besar yakni sebesar 58,49% dan sumbangan PRDB Jabodetabek terhadap PDB nasional sebesar 20,85%. Pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan kajian dari Kementerian PPN atau Bappenas, pendirian ibu kota harus mengisyaratkan sebagai simbol identitas bangsa, juga memunculkan ibu kota yang mendukung Green City, Smart and Beautiful. Ibu kota juga harus mempresentasikan sebagai ibu kota yang modern dan berstandar internasional. Ibu kota baru itu juga harus dikelola dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Alasan mendasar lainnya untuk menentukan lokasi ibu kota negara juga harus memenuhi syarat lokasinya yang sangat strategis. Artinya secara geografis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia untuk mempresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah Indonesia sentris. Ibu kota baru juga harus bebas dari bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, dan kebakaran hutan, serta lahan gambut. Selain itu, ketersediaan sumber daya air juga harus mencukupi dan bebas dari pencemaran lingkungan. Beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia dan 58% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR merancang desain ibu kota bertajuk Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara. Desain itu mencakup 3 visi. Visi pertama mencerminkan identitas bangsa, kedua menjamin keterlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, ketiga mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional. Ketiga visi itu dituangkan dalam detail desain infrastruktur ibu kota negara baru di Pulau Kalimantan. Identitas bangsa akan diterjemahkan dalam urban design secara filosofi dari pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Secara nyata, identitas bangsa dituangkan melalui desain-desain ruang bagi aktivitas masyarakat yang mendorong prinsip gotong royong dan fungsi bangunan yang melestarikan sejarah dan juga budaya, meliputi ruang budaya, galeri nasional, museum, gedung pertunjukan, dan taman-taman kesenian. Desain juga akan mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan sebagai city forest. Pemerintah juga berencana memperbanyak ruang publik dan komunitas, mengadopsi konsep New Urbanism dan Green Building, serta kualitas udara yang mendorong kreativitas dan produktivitas. Kenapa di Kaltim? Ada pertanyaan, kenapa di Kaltim? 1. Risiko bencana minimal. Baik bencana banjir,
gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Yang kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.